sekarang akhir-akhir ini banyak sekali kita dengar mahasiswa A bunuh diri, mahasiswa B lompat dari ini dan sebagainya yang kadang-kadang saya kadang heran juga, dia stres kuliah dari mana stres kuliah gitu ya. Sestres apa sih kuliah itu gitu. Kalau saya kemarin ngobrol sama teman saya ya, ya memang sesama dosen sih ya, tapi bukan dosen USU gitu ya. Sesetres apa sih kuliah itu kata dia kan. Ya menurutku nggak stres gitu. Kenapa? Karena saya sendiri juga sudah ngalamin 3 kali kuliah ya. S1, S2, S3 ya. Ya stres tinggal cerita sama orang tua. Kalau kalian mungkin nggak berani cerita orang tua, cerita ke temen. Dan menurut saya semua permasalahan di kampusku bisa diselesaikan dengan baik walaupun mungkin bisa saja tidak sesuai ekspektasi kalian. Nah, kayak kembali lagi sini. Solusi dari desainnya seperti apa dengan berbagai informasi yang kalian dapatkan? Kalian harus memberi solusi ke klien. Oh iya, kalau kalian jarang bertemu di rumah, kalian pulangnya malam atau tengah malam, pagi sudah pergi, berarti mungkin tapi di satu sisi sehari Sabtu kalian semua libur, hari Minggu libur, berarti disitulah momen Sabtu dan Minggu jadi satu, bisa dengan ruang besar yang di situ bisa saling ngobrol macam-macam untuk kehanggatan keluarga dan sebagainya. Nah, disitulah ada proses transfer dari problem problem ke apa preliminary baru ke solusinya. Nah, sebenarnya apa sih yang dari tadi saya ceritakan program-program gitu ya, programming tadi sudah saya ceritakan bagaimana program itu adalah susupan dari berbagai informasi yang bisa dari berbagai arah. Saat merancang fasilitas sekolah menengah tahun 1950 ini saya terjemahkan dari beberapa buku yang saya baca ya. Sebuah firma arsitektur Caudill Rowlett Scott ya mengembangkan model untuk menyusun. Nah, di sini menyusun informasi kebutuhan persyarat tujuan. Nah, di sini sebenarnya segala informasi yang dibutuhkan untuk membangun firma arsitektur. Itu sih Kansaras ya, yang dimana programming ini atau program itu menjadi acuan mendesain yang menjadi acuan mendesain fungsi-fungsi gitu ya. Kemudian kalau si Seri ngapain gitu ya? Kalau si Seri dia mengatakan a man is walking talk woods ya. Saya yakin bahasa Inggris kalian jauh lebih bagus daripada saya gitu ya. Yang dia juga sebenarnya prinsipnya bagaimana informasi-informasi yang didapat dengan berbagai alternatif solusi yang kemudian di situ muncul solusi yang terakhirnya. Pemrograman arsitektur terdaftar sebagai layanan tambahan. Nah, ini menarik ya di AIA American Institute of Architects yang dikenal dengan pra-design ya. Jadi sebenarnya ini lebih pada penggunaan kata saja. Ada yang pra-design, ada yang programming, desain singkat dan sebagainya. Nah, beberapa lagi yang kaitannya sama pemrograman yaitu ada Seri, ada Pena sama Parcel, Hertzberger, ada Molesky, ada Henry Sanoff dan sebagainya ya. Di sini saya hanya mengambil 1, 2, 3, 4, 5 yang intinya sama seperti tadi bagaimana kita mengumpulkan melalui apa? Melalui penelitian, melalui kajian, eksplorasi. Nah, untuk apa? Untuk dapat kita mengetahui apa maunya si klien ini. Nah, bagaimana cara melakukan penyusunan program ini? Dengan melakukan formal elemen, verbal elemen, di situ ada interview, di situ ada penggalian amatan gitu ya. Nah, untuk apa sebenarnya program ini? Tidak lain yaitu untuk pengorganisasian ya. Makanya nanti akan saya jelaskan apa itu mind mapping gitu ya, karena kalian tidak mungkin dengan segala informasi yang kalian dapatkan berhasil kalian
tarik tanpa kalian klasifikasikan masing-masing, tanpa kalian organisasikan masing-masing. Nah, ini sempat saya jelaskan juga ya sebenarnya well defined problem sama ill defined problem yang tadi sempat saya ini juga gitu ya, udah saya sebutkan juga bagaimana problem yang mempunyai tujuan dan kriteria yang jelas. Sementara kalau ill defined problem ya kalian punya problem dengan orang tua yang tadi ya, yang kalian inginkan adalah komunikasi, sebenarnya yang lebih banyak tuntutan itu saya katakan tuntutan kenapa ya? Itu kan anak sebenarnya. Kalau orang tua itu kan wajib ya hukumnya ya. Tapi tuntutan dari anak itu kan muncul karena adanya gap gitu. Yang dituntut anak itu komunikasi, tapi orang tua kadang-kadang tidak memahami itu. Akhirnya yang diberi adalah uangnya saja. Komunikasi tidak pernah. Komunikasi itu bukan berarti harus setiap hari telepon, setiap hari WA-an, setiap hari chat-chatan itu bukan komunikasi ya. Komunikasi itu adalah informasi dua belah pihak di mana saling bisa bercerita, saling bisa bertanya. Yang dibutuhkan anak ya bertanya sebenarnya ini sebaiknya gimana Bu, ini sebaiknya gimana Pak, ini gimana Mah, ini gimana Pak. Kemudian si orang tua bisa memberi nasihat atau memberi masukan. Tapi kadang-kadang pada saat anak bercerita, saya sedang capek, saya sedang ini, ya orang tua jangan menasihati, oh kamu nggak boleh capek, enggak dong. Itu kan juga bisa capek saja. Tapi bagaimana menyiasati itu dan bagaimana anak bisa nyaman bercerita. Nah, komunikasi di sini yang baik akan menghasilkan well-defined problem. Komunikasi yang baik tidak akan memunculkan ill-defined. Komunikasi yang baik antara klien dengan klien dengan arsitek dengan programmer tidak akan memunculkan problem yang tidak akan terselesaikan. Nah, ini Suwondo Sutejo. Programming itu merencanakan dalam arsitektur yang berkaitan dengan penggunaan diagram untuk mengembangkan hubungan antar kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini yang sebenarnya sering banget dilupakan sama para mahasiswa ya. Uh, yang saya lihat banyak mahasiswa kita di arsitektur itu pemrogramannya sangat-sangat lemah. Jadi apalagi kalian tuh kan sekarang model digital ya, walaupun sebenarnya digital itu tetap bisa sketch-sketch tangan dengan apapun ya. Saya tidak selalu mewajibkan sketch tangan itu harus pakai ballpoint, tapi kalian bisa pakai stylus, kalian bisa pakai semuanya. Saya sangat suka sekali ya, saya itu setiap semester dia punya buku. Setiap semester dia punya buku yang khusus untuk nyeket. Jadi dia setiap semester selalu minta ke saya, Bu, beliin buku. Bu, beliin buku. Buku apa? Buku untuk nyeket. Nah, setiap dia mau studio ya dia nyeket dulu, sket tangannya entah apapun gitu ya. Karena itu sebenarnya mengembangkan pola pikir dari proses pemrograman kalian. Nah, pada saat kalian selalu melakukan pemrograman melalui laptop dengan AutoCAD langsung atau SketchUp langsung, disitulah kegagalan mulai didapat gitu ya. Nah, eh, di sini ada peran user, client ya, designer sama builder ya dalam konteks pemrograman. Hasil dari pemrograman itu artinya apa? Artinya sudah ada kesepakatan antara klien dengan arsiteknya. Sebentar ya. Nah, di sini terlihat bagaimana kolaborasi antara klien melalui interview utama dari programmer ya. Bu, arsitek boleh nggak jadi program? Boleh. Bukan berarti programmer itu
keilmuan tersendiri enggak, tapi bagaimana si arsitek ini berfungsi sebagai programmernya. Nah, interview pertama, interview kedua, kemudian di situ interview pertama menghasilkan informasi awal, kemudian itu diolah lagi ke lapangan, dan selalu ini dilakukan evaluasi progres dan dicapailah hasil pemrograman. Nah, tapi tidak jarang karena berbicara waktu, interview proses itu ada batasannya. Nah, bagaimana cara menyusun program? Ada beberapa cara, yaitu dari Varston, Molesky, Palmer, Pena, Hertzberger. Dari Varston, ya, ada literatur survei, user description, performance criteria, program cost, specification, sampai ke Hertzberger ada establish value, establish goals, discovering fact, establish needs, sama ideas. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di minggu ini yaitu Fabston, ya, di mana Fabston ini menggunakan 5 langkahnya. Yang pertama literatur survei, user description, performance kriteria, program option atau cost, sama specification. Nah, di sini terlihat bagaimana penyusunan program itu dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dari hasil-hasil literatur survei, yang kemudian itu dicari teori-teorinya apa sih. Oh, kalau ruang tamu dengan ruang tamu villa gitu ya, dengan jumlah penghuni segini, kira-kiranya dia akan membutuhkan ruang berapa meter dan sebagainya. Kemudian bagaimana performan kriterianya, kinerja kriterianya seperti apa gitu. Di situ, oh, kalau dengan ruangan segini, kita itu sebenarnya butuh jendelanya gimana sih bentuknya. Kalau ini berada di pantai, jendelanya sebaiknya seperti apa, termasuk dari sisi keuangan dan spesifikasi atau dari ruangnya. Nah, di sini the 5 step of the design circle, ya, bagaimana proses-proses itu selalu bergerak untuk mendapatkan desain yang diinginkan. Literatur review, seperti yang tadi saya katakan, yang mencari apa sih yang dibutuhkan dengan melihat dari sisi fungsi, jenis fungsinya, villa, gitu. Kemudian standar-standarnya, teoritisnya, pencahayaan, kebisingan, dan sebagainya. Yang kemudian user description-nya, yaitu bagaimana kita mencari teori-teori tentang persepsi pengguna, preferensi atau kecenderungan, kebutuhan dan keinginan, yang kemudian ditambah dengan performance kriteria, yaitu mempelajari bagaimana ruang yang dapat digunakan secara optimal, yang kemudian mengidentifikasi isu desain, menghitung biaya, keuntungan dan sebagainya, dan mengembangkan tata ruangnya. Ini langkah-langkah yang dilakukan sama Fabston, ya. Dan salah satu proyek yang menggunakan metode ini adalah rehabilitasi mungkin bukan anak nakal, ya, lebih ke rehabilitasi ini, ya, anak, ya, San Luis Obispo, California. Di mana di situ dilakukan literatur awal, pengguna, tolok ukur kinerja, program biaya, dan spesifikasi ruang. Kemudian yang kedua yaitu Molesky, di mana ini lebih mengidentifikasi dan mendefinisikan problem, upaya untuk memecahkan masalah dalam kaitan fisik, psikologi, sosial, dan kultural, di mana tahapannya itu ada awareness, ada diagnosis, ada first review, ya, jangan lupa di sini ada first review, strategi, second review, dan action. Nah, di sini bagaimana awareness sama diagnosis ini
sebagai interaksi awal dengan klien melalui apa? Melalui pemahaman dari wawancara dengan sifat-sifat organisasinya, dan kemudian first review dan second review itu pertemuan dengan klien untuk membahas apa yang sudah dikerjakan, dan sebelum second review kita mengenal dengan strategi ya. Dari pembahasan pertama strateginya apa, yang kemudian di akhir dimunculkan action. Sebenarnya ini bisa dikatakan klien itu adalah dosen kalian saat ini. Nah, di sini ada awareness dengan tahapan identifikasi masalahnya, yaitu sifat gambaran klien dan mereview proyek yang mirip. Kemudian diagnosisnya yang mengumpulkan dan menganalisis kira-kira apa ya dengan awareness yang didapat gitu. Kemudian isunya second strateginya yaitu menetapkan kriteria performansi, karakteristik dari spasial, fisik, simbolik dan sebagainya. Dan action. Action ini merupakan tindak lanjut dari keputusan-keputusan yang sudah dibuat bersama sebenarnya. Nah, kemudian ada Palmer. Ada Palmer yang dia menceritakan tentang bagaimana penyusunan program, bagaimana penyusunan informasi, dan bagaimana matrik program. Itu establish project goals, organize program, investigasi isu, integrate data, bagaimana kalian mengintegrasi data yang ada, menginterpretasikan informasi, dan diakhiri dengan informasi yang selalu di, dievaluasi. Nah, di sini ada skemanya atau tabelnya Palmer, di mana di sini ada koleksi data, analisa data, organisasi data, komunikasi data, dan evaluasi yang disandingkan dengan penetapan tujuan proyek. Apa sih proyeknya? Oh, proyeknya adalah membangun villa. Apa yang dilakukan? Nah, ini yang paling penting dari Palmer, di mana Palmer mencoba untuk mengintegrasikan antara human aspect, physical factor, dan external factor dengan ascertainment, prediction, sama recommendation. Di mana ascertainment ini suatu pernyataan tentang suatu kondisi, proses atau kejadian yang mempengaruhi kondisi existing yang dapat dari sebuah pertimbangan desain. Ini nanti yang akan menjadi ujian di UTS depan ya, dikerjakan masing-masing. Nanti soalnya akan saya berikan apa yang harus kalian kerjakan, tapi berbicara tentang metriknya si Palmer. Bagaimana kondisi yang ada ini diprediksikan, kondisi yang ada, proses kejadian existing ini dikira-kirakan atau dihipotesakan atau dianalisis butuh apa sih sebenarnya, proyeksinya seperti apa sih, harapan-harapannya, dan terakhirnya yaitu berbicara rekomendasi. Nah, kemudian kalau kita berbicara Palmer, kita juga berbicara tentang 3 aspek ya di sini ya. Yang tadi ya ada human aspect, physical factor, dan external factor. Di sini apa aja sih sebenarnya yang dimaksud dengan human aspect? Oh, human aspect itu ya dari sisi manusianya, perilakunya. Sering sekali kalian mungkin membaca desain museum pendekatan perilaku. Mana ada pendekatan perilaku? Perilaku itu ya selalu di 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 apa selalu digunakan gitu ya. Jadi
pendekatan perilaku dalam desain itu wajib hukumnya. Kondisi sosial, kondisi politik, kebijakan dan sebagainya. Sementara kalau faktor fisik itu apa? Faktor fisik itu ya dari kawasannya, lokasinya, eh, bagaimana pencahayaan, bagaimana apa sistem utilitasnya. Sementara kalau faktor luar tuh lebih ke apa? Lebih ke jadwal pengerjaannya, sumber daya manusianya, topografinya, biayanya dan sebagainya, keuntungan kalau bicara bangunan komersial. Nah, dari Palmer sendiri sebenarnya memberi level prioritas dari klien sama si arsitek, di mana kalau klien tuh selalu berpikir mulainya tuh justru dari umur, fleksibilitas, fungsional, efisien, sumber daya sampai di akhir fungsi dan bentuk. Sementara kalau arsitek beda ya, arsitek akan melihatnya dari fungsi bentuk yang nantinya. Nah, di sini kan karena kita sudah dibekali oleh berbagai keilmuan, kita harusnya bisa memberikan mulai dari spasialnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak, saya ke kamar mandi sebentar ya. Nah, sekarang silahkan kalian mempersiapkan sebentar ya. Atau saya beri tambahan sebentar. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Setelah ketiga itu juga ada William Pena ya. William Pena seperti yang tadi saya katakan juga salah satu tokoh yang cukup berperan ya dalam programming di arsitektur, di mana dia berbicara juga dari 5 goals, fact, konsep, need, sama problem problem yang nantinya ini akan diperbaiki atau diupdate oleh Hertzberger. Ini yang paling sering digunakan oleh termasuk dosen-dosen di kita ya, yaitu bagaimana kita mencari informasi, mengumpulkan informasi sebagai bagian dari programming, yaitu dilihat dari sisi penetapan sasaran, mengumpulkan dan menganalisa data, mengungkap dan menguji konsep, menentukan kebutuhan, menyatakan permasalahan dari sisi apa? Fungsi, bentuk, ekonomi, dan waktu. Nah, bagaimana cara melihat itu semua? Yaitu dengan mengkolaborasikannya dalam satu skema, di mana kita berbicara fungsi itu ya kita berbicara dari manusianya sebagai pengguna, dari aktivitas dan hubungan antar ruang. Nah, dari sisi bentuk kita melihat ada site, ada environment sama quality, dan dari ekonominya kita melihat dari anggaran awalnya bagaimana, biaya operasionalnya seperti apa, biaya pemeliharaan nantinya seperti apa, dan dari waktu. Nah, ini yang disebut dengan 4 pertimbangan dengan 3 kata kuncinya si William Pena.
Ini skema yang bisa kalian dapatkan ya dari bukunya si William Pena tentang bagaimana memposisikan antara fungsi, form, ekonomi sama time di balik goals, fact, konsep, need sama problem. Ini yang nanti itu semua akan mendapat akan keluar problem statement dan diakhiri dengan design solution. Nah, ini sebenarnya yang dari tadi kita bahas kan bagaimana kita menyelesaikan problem, bagaimana mengumpulkan informasi yang ada untuk mendapatkan desain solusi yang tepat. Ya, di sini terlihat bagaimana schedule yang dibuat dan bagaimana program antar ruangnya. Bagaimana caranya? Nah, ini karena bersifat kompleks, menggunakan kayak FGD ya, diskusi. Tapi kalau kalian mendesain yang masih sederhana, masih villa, rumah, mungkin tidak perlu sekompleks ini, tapi cukup dengan apa sih yang diinginkan dari si pemilik itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Herzberger. Seperti yang tadi saya katakan, Herzberger ini mengupgrade dari William Pena, Asher, Palmer, dan sebagainya, yang pada tahun 99 dia mencoba membuat buku, aduh bukunya apa ya, programming apa ya, jadi saya tiba-tiba lupa ya, yang dia sama melihat dari nilai, sasaran, fakta, kebutuhan, dan ide. Namun, nah ini yang menjadi pembeda dari William Pena sih, di konteksnya nilai, Herzberger menggunakan nilai-nilai penting yang lebih kompleks lagi, yang lebih kompleks, lebih komplit. Apa saja itu? Nah, di dalam keunggulan dari Herzberger, karena dia sebagai upgrade yang pastinya nanti akan di-upgrade berikutnya juga, dia mempertimbangkan nilai itu dari human, environmental, cultural, technological, temporal, economic, estetik, dan safety. Atau yang sering disingkat dengan hektis ya. Bagaimana kalian bisa menerjemahkan villa yang kalian desain dari nilai ini? Dari humannya, yaitu dari functionnya, dari environmentalnya, dari site climate ya, apa namanya, di perbukitan atau di perkotaan villanya atau di laut, maksudnya di pinggir laut atau bahkan di laut juga bisa ya dengan teknologi yang ada. Tapi bagaimana dengan historical institusi dan teknologinya? Nah, di sini ini yang menjadi penekanan dari Herzberger ya, hampir mirip dengan punyanya William Pena ya, karena dia lebih ke melengkapi. Nah, ini contoh-contoh dari Herzberger, bagaimana dia bisa melihat nilai, sasaran, fakta, dan kebutuhan yang ada. Nah, Herzberger melihat architectural programming ini in the first stage. Ya, jadi pengumpulan informasi itu adalah tahapan pertama dari sebelum tahapan-tahapan untuk desain yang lainnya, karena itulah inti awalnya. Makanya kita mendefinisikan apakah itu problem yang terselesaikan atau enggak, well defined problem sama ill defined problem. Nah, kalau kita berbicara desain, sebenarnya kita mengenal walaupun tidak secara khusus teori Maslow untuk desainnya, tapi teori Maslow ini bisa dimasukkan dalam teorinya atau nilainya si Herzberger, di mana nilai-nilai yang tadi itu hektex itu sebenarnya pengejawantahan dari 3 piramidanya si Maslow, di mana desain itu pertamanya physiological ya, kemudian safety-nya, belonging-nya, self-esteem-nya, sampai di akhir adalah self-actualization, yang ini semua
bisa didapat dari nilai-nilainya si Herzberger. Nah, ini si White ya, Edward White. Seringkali klien tidak menyadari kebutuhannya. Nah, disitulah fungsi dari arsitek untuk menggali sebenarnya kalian tuh butuh apa. Saya nggak tahu. Oke, dia cerita. Akhirnya si klien cerita. Saya itu sering gini. Saya itu gini. Saya itu gini. Oh, artinya kalian tuh gini. Nah, itulah fungsi dari programmer. Nah, tapi tidak jarang klien ini tidak mengizinkan programmer apa namanya, tidak semua pihak berpartisipasi. Nah, ini yang sebenarnya agak-agak sulit. Di sini sebenarnya sama ya, seri dia mengemukakan programming itu dari situ. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ini tadi saya jelaskan, pada dengerin nggak ya? Silakan kalian per kelompok mempresentasikan. Halo? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Nah, silakan kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Halo? Oke, kalau tidak kalian bisa persiapkan dulu selama 34 1 jaman ya. Kalian benar-benar tapi nanti kita mulai karena kita hari ini 2 kali pertemuan ya. Mengganti yang minggu lalu kita kosong. Oh ya, jangan lupa kalian absensi ya. Tolong nanti salah satu setelah absen nanti tolong dikirim ke saya bukti absensi hari ini dan pastinya ya sama minggu-minggu yang lalu. Silakan kalian persiapkan dulu, nanti kita ketemu lagi di jam berapa? Jam berapa kemarin saya bilang? Jam 1 ya? Iya, Bu. Ya, gimana? Iya, Bu, jam 1. Ya, oke. Silakan kalian persiapkan dulu semuanya. Nanti kita jam 1 ketemu lagi sampai jam 2:30. Oke, saya keluar dulu ya. Kalau gitu silakan kalian siapkan presentasinya. Terima kasih, Bu.